Diduga tidak memperhatikan dua kereta api yang melintas dari dua arah berlawanan, ada seorang perempuan di Surabaya, Jawa Timur yang meninggal akibat disambar kereta api. Kejadian mengenaskan juga menimpa seorang turis Selandia Baru. Ia meninggal dunia akibat kelelahan usai berenang dari kapal ke bibir pantai Pink Beach, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Minggu siang, warga dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Kali Item, Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara geger dengan penemuan jasad seorang perempuan. Korban berusia 40 tahun ini diketahui dalam posisi mengambang oleh seorang petugas unit penanganan sampah badan air ketika sedang membersihkan sampah di Kali Item. Tidak ada satupun kartu identitas ditemukan pada jasad korban. Polisi kemudian membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara masih menyelidiki penyebab kematian korban. Di Surabaya, seorang perempuan warga Jalan Mustika Baru meninggal seketika akibat tertabrak kereta api Argo Semeru jurusan Surabaya-Jakarta di jalur double track kawasan Ngagelrejo, Surabaya, Minggu siang. Saksi menyebut korban diketahui hendak menuju Pasal Ngagelrejo usai berolahraga di Taman Bungkul. Saat korban akan menyeberangi perlintasan, ada dua kereta yang melintas di dua jalur yang melaju berlawanan arah. Korban berhasil melewati satu kereta yang melintas. Namun ia diduga tak sadar jika ada kereta lain di lajur kedua dari arah berlawanan. Korban yang merupakan disabilitas bisu tuli ini sempat diteriaki warga dari pinggir rel. Korban tewas setelah tubuhnya tersambar kereta. Jenazah korban sudah berada di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Mampir ke pasar paling. Dari ya sepuluh keras Pak, biasa. Dari mana tadi tujuan? Dari Bungkul. Bawa tas. Wes bengok kabeh Pak. Aduh, sampai brok-brok sampai tenggorokan loro. Ya wis kan wong nganceno bisu Pak. Pakai alat itu. Alat pendengar. Tapi dia enggak noleh dini. Enggak noleh waktu itu. Enggak noleh, kan noleh pasti tahu. Soalnya kan dari sana lewat. Seorang turis asal Selandia Baru meninggal dunia saat sedang berwisata di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu pagi. Menurut Kepala Kantor SAR Maumere, pria berumur 62 tahun ini diduga meninggal akibat kelelahan usai berenang dari kapal wisata ke bibir pantai Pink Beach yang berjarak sekitar 50 meter. Kru kapal sebelumnya sudah memperingatkan korban untuk menumpang sekoci kapal ke bibir pantai, namun korban menolak. Setibanya di bibir pantai, korban pingsan. Meski sudah diberi pertolongan pertama, nyawa korban tak tertolong. Jenazah korban sudah berada di Rumah Sakit Siloam, Labuan Bajo. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, kita ke informasi berikutnya. Berbagai tradisi dan festival di sejumlah daerah digelar di bulan Agustus ini, seperti ada tradisi unik yang dilakukan masyarakat di Ciamis, Jawa Barat untuk menyambut musim kemarau. Jadi mereka membangun kincir angin raksasa yang tingginya bisa mencapai 15 meter. Ada juga nih festival Teluk Tifu di Desa Tifu, Provinsi Maluku. Di festival itu masyarakat lokal dan juga wisatawan mancanegara akan beradu kecepatan mendayung perahu kole-kole. Inilah keseruan balap perahu kole-kole dalam Festival Teluk Tifu di Desa Tifu, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku pada Minggu pagi. Festival tahunan yang diadakan setiap bulan Agustus ini tidak hanya diikuti oleh warga lokal, namun juga wisatawan mancanegara. Warga berinisiatif mengajak para wisman untuk turut merasakan keseruan balap perahu ini. Para wisatawan mancanegara datang dari 19 negara. Mereka datang ke Desa Tifu menggunakan kapal layar motor. I am very proud to be the Dutaway, especially because all the kids have done such an amazing job preparing all the performances and all the dances. And I have to say I am very impressed that you can dance on the stones without shoes, because it must hurt. But they have been amazing, especially the ukulele band and all the dancers all around. Very, very grateful. Festival balap perahu kole-kole ini diikuti sekitar 12 peserta. Mereka terbagi dalam 3 kategori, yakni kelompok ibu-ibu, bapak-bapak, dan wisatawan. Para peserta berlomba melintasi Teluk Tifu sejauh 1 km menuju batu besar yang terapung di tengah laut. Batu tersebut diklaim menjadi makam burung Garuda. Para peserta mencapai finish di patung penerima Injil.
Perahu kole-kole ini setiap harinya digunakan warga Tifu untuk memancing. Dahulu, kole-kole dijadikan moda transportasi warga untuk membawa hasil bumi seperti cengkeh, pala, hingga kelapa. Maka dari itu, balap kole-kole ini digelar untuk menjaga warisan para leluhur. Di Ciamis, Jawa Barat terdapat tradisi unik yang dilakukan warga saat memasuki musim kemarau. Masyarakat Kampung Pamolokan, Desa Panumbang membuat kincir angin bambu raksasa yang dikenal dengan sebutan kolecer. Bilah baling-baling kolecer dibuat dari kayu waru yang lentur dan tidak mudah patah, sementara tiang kolecer dibuat dari rangkaian bambu. Untuk mempercantik bentuk kincir angin ini, bagian belakang baling-baling dipasang hiasan dari daun aren. Meski mengeluarkan biaya tak sedikit, masyarakat tetap antusias melanggengkan tradisi turun-temurun ini. Habis berapa, Pak? Satu baling-baling? 1 juta. Satu baling-baling. Biayanya dari mana, Pak? Dari warga. Ini tiap tahun atau apa? Enggak, tiap musim kemarau. Tinggi kolecer yang dibuat warga bisa mencapai 15 meter. Ratusan kolecer didirikan di kaki Gunung Sawal. Suara khas kincir angin ini menjadi hiburan tersendiri bagi para warga. Tim Liputan CNN Indonesia.